Warga Semper Barat, Koja, Jakarta Utara panik saat kobaran api menghanguskan 5 kios di Jalan Kebon Baru. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain. 5 rumah warga yang berada dekat lokasi pun turut hangus terbakar. Sementara sejumlah petugas berjibaku memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Namun seorang warga menyebut kebakaran dipicu oleh kebocoran regulator tabung gas di salah satu kios. Api padam setelah belasan armada damkar dikerahkan ke lokasi. Sementara aparat Polsek Koja meminta keterangan sejumlah saksi untuk mencari penyebab pasti kebakaran ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Terlibat prostitusi online, 5 WNA asal Vietnam dan Tiongkok ditangkap petugas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti, alat kontrasepsi dan uang puluhan juta rupiah turut disita. 6 warga negara asing ditangkap petugas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat di sebuah hotel. Mereka terdiri dari 4 wanita warga negara Vietnam dan seorang WNA Tiongkok yang diduga sebagai pekerja seks komersial, serta seorang laki-laki warga negara Vietnam sebagai muncikari. Kasus ini terungkap dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Saat diselidiki, selain menyalahi izin, mereka juga terlibat dalam prostitusi online. 5 orang wanita warga negara asing dimaksud, terdiri dari 4 orang warga negara Vietnam dan 1 orang warga negara Tiongkok. Selain mengamankan ke-6 WNA, petugas imigrasi juga mendapati barang bukti berupa alat kontrasepsi, paspor serta uang tunai 50 juta rupiah. Ke-6 warga negara asing ini akan dideportasi sesuai aturan keimigrasian. Dari Jakarta, Miftah Gulgani, iNews melaporkan. Seorang aparatur sipil negara ditangkap polisi karena mengkoleksi senjata api. 4 pucuk senjata dan ratusan amunisi disita polisi saat menggeledah rumah pelaku di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menggeledah sebuah rumah di Jalan Mayor Zen, Perumahan Yasfa, Kalindoni, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penggeledahan, polisi menemukan senjata api jenis Glock serta pistol kecil lainnya dalam laci. Di sudut lain rumah, polisi kembali menemukan 2 pucuk senjata api laras panjang dalam tas. Total 4 senjata api pabrikan dan 327 amunisi ditemukan. Setelah penggeledahan, pemilik senjata api MG yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dibawa ke Jatanras Polda Sumatera Selatan. Kepada polisi yang mengaku membeli senjata api untuk koleksi dari seseorang berinisial AN. Setelah kita dalami, memang mengkoleksi senjata tersebut, ya, tapi tidak memiliki izin kepemilikan terhadap senjata api tersebut. Kini polisi masih memburu pelaku AN yang menjual senjata api tersebut. Sementara pemiliknya bakal dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah acara organ tunggal di Kota Bumi Lampung dibubarkan polisi. Saat membubarkan acara hajatan tersebut, seorang polisi sempat melepas tembakan ke udara. Video amatir warga merekam hiburan organ tunggal yang dibubarkan polisi di Kota Bumi Lampung. Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan acara musik yang tengah berlangsung. Acara organ tunggal dibubarkan karena melebihi jam yang telah ditentukan berdasarkan surat edaran yang disepakati pihak terkait, yakni pukul 17 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, musik berlangsung hingga pukul 10 malam. Pihak penyelenggara menyayangkan polisi yang langsung melepas tembakan ke udara. Dalam kasus ini, Propam Polda Lampung telah memeriksa anggotanya terkait dugaan pelanggaran. Tiba-tiba datang tanpa ada himbauan, tanpa ada perbuatan persuasif dari Kapolsek, datang langsung nembak. Nah, datang naik ke panggung langsung nembak. Langsung udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Kemudian kan keluarga kaget. Ada apa? Ada apa?
Pasca adanya letusan di salah satu acara kegiatan, yaitu ada hajatan khitanan di Desa Tanjung Seneng, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Saat ini petugas kami sedang dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Lampung bekerjasama dengan Si Propam Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. 6 orang sempat dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Setelah dijemput penyelenggara, tinggal 2 orang dan alat musik keyboard yang masih diamankan polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi Ainus melaporkan. Sejumlah remaja merayakan ulang tahun dengan pesta miras di pinggir jalan daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang 3 diantaranya wanita kemudian digiring ke kantor polisi. Polisi gerebek sejumlah muda-mudi yang asyik pesta miras di pinggir jalan Kajolalido, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa di antara mereka didapati dalam keadaan mabuk berat dengan botol minuman berserakan di trotoar. Total ada 10 muda-mudi, 3 di antaranya wanita yang masih berstatus pelajar. Saat diperiksa, mereka mengaku pesta miras hingga hari ini untuk merayakan ulang tahun. Seluruh muda-mudi ini kemudian dikirim polisi beserta barang bukti miras dan kendaraan ke Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar guna diproses lebih lanjut. Sebelum dipulangkan, polisi akan memanggil orang tua mereka untuk pembinaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa Ainus melaporkan. Pemirsa, pinjaman online dan judi online menjadi salah satu penyebab terbesar angka perceraian di Pengadilan Agama Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Pada bulan Juli saja sudah ada lebih dari 700 perkara cerai gugat dan cerai talak. Hampir setiap hari, Pengadilan Agama Kelas 1B Rangkas Bitung, Lebak, Banten selalu dikunjungi warga yang mengajukan gugatan cerai. Penggugat kebanyakan istri yang kecewa dengan perilaku suaminya karena kerap berjudi online. Apabila kalah berjudi, mereka akan meminjam uang secara online agar bisa kembali main. Akibatnya perekonomian keluarga hancur karena terlilit hutang. Hingga Juli 2024, jumlah gugatan dan cerai talak yang diajukan berkisar 722 perkara. Tapi kalau kita breakdown lagi perselisihannya itu karena apa gitu ya. Ya diantaranya ya ada karena tidak bertanggung jawab, dan juga yang cukup fenomenal sekarang juga ada terkait dengan judi online. Pada tahun sebelumnya, angka perceraian dari bulan Januari hingga Desember 2023 berjumlah 1.420 perkara. Data menunjukkan cerai gugat yang dilakukan oleh para istri mencapai 80% dan sisanya 20% merupakan cerai talak yang dilakukan oleh para suami. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Gunungan sampah hingga kini masih terlihat di sejumlah titik ruas jalan kota Yogyakarta. Bahkan tumpukan sampah meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau busuk. Tumpukan sampah ini menggunung di tempat pembuangan sampah liar, bahkan meluber hingga ke bahu jalan di Jalan Kusbini, Yogyakarta. Padahal sudah terpasang spanduk larangan membuang sampah, namun warga tetap membuang sampah sembarangan. Selain di pinggir jalan, gunungan sampah juga terjadi di depo pembuangan sampah sementara di Jalan Merbabu, Kota Baru. Akibatnya aroma tak sedap yang sangat menyengat sangat dikeluhkan warga. Ya merasa terganggu sih Pak. Artinya merasa terganggu itu kan beli bunga ada belatung, terus menghirup bau sampah. Yang tadinya mau beli nggak jadi karena bau sampah, karena ngeliat belatung kemana-mana. Itu banyak sekali itu belatung itu kalau pagi sampai siang. Kalau siang itu nggak ada karena ada panas. Warga sangat berharap pemerintah segera mengatasi persoalan sampah. Darurat sampah di kota Yogyakarta terjadi pasca penutupan TPST Piungan Bantul sejak awal bulan Mei lalu. Dari Yogyakarta, Gunawan Farhan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Personil Angkatan Darat Gorontalo memberi bantuan transportasi pada warga korban banjir untuk menuju rumah mereka guna mengambil barang yang masih bisa diselamatkan.
Personil Angkatan Darat Gorontalo memberi bantuan transportasi pada warga korban banjir menuju rumah mereka untuk mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Selain harta benda, beberapa warga masih menetap dan enggan keluar rumah, membuat petugas harus membujuk dan menjelaskan bahaya yang akan terjadi jika tetap berdiam diri di rumah. Akses jalan menuju rumah warga yang sempit membuat perahu LCR sulit melintas. Sementara hingga kini ketinggian air di sejumlah kecamatan di Kabupaten Gorontalo masih berkisar 40 hingga 150 cm. Pakai perahu juga banyak lorong-lorong sempit untuk dilalui. Dan kami juga minta bantuan sama masyarakat untuk meminjam perahu-perahu kecil supaya agar bisa dipakai evakuasi. Sebanyak 1.247 jiwa masih mengungsi di sejumlah posyandu maupun rumah kerabat yang tidak terdampak banjir. Dari Kabupaten Gorontalo, Sulawesi Selatan, Faradila Alim, iNews melaporkan. Tambang pasir ilegal yang meresahkan warga di kawasan Nongsa Batam, Kepulauan Riau digerebek polisi. Kegiatan tambang ilegal ini merusak lingkungan dan mengancam warga sekitar. Para pekerja tambang lari kocar-kacir saat belasan polisi datang ke lokasi tambang di kawasan Tanjung Memban, Kecamatan Nongsa Batam. Dari hasil penyergapan, petugas menangkap 5 pekerja tambang, seorang pemilik lahan dan mesin sedot pasir. Saat diperiksa polisi, pemilik tambang mengaku mampu meraup keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya. Ironisnya, setelah penambangan pasir dalam waktu lama, pemilik tambang akan mencari lokasi baru dan meninggalkan kolam bekas tambang begitu saja. Padahal selain merusak lingkungan, tambang-tambang ilegal ini juga menyebabkan tanah di sekitar tambang menjadi retak dan rawan longsor. Ini melakukan penindakan terhadap penambang pasir yang diduga ilegal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, yaitu di Tanjung Memban. Yang kami amankan, yang berhasil kami amankan sekarang ada 3 orang yang diduga sebagai pekerja atau pekerja penambang pasir yang kita duga ilegal. Dari hasil pemeriksaan, diketahui hasil dari tambang tersebut dijual kepada developer perumahan dan toko bangunan di sekitar Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. Ratusan murid dan guru terpaksa keluar masuk melalui pintu darurat saat hari pertama masuk sekolah di SDN Kuranji, Kota Serang, Banten. Hal ini lantaran gerbang utama disegel seseorang yang mengaku ahli waris lahan sekolah. Orang tua dan pihak sekolah pun hanya berharap sengketa lahan ini bisa segera diselesaikan pemerintah agar siswa dan guru nyaman melakukan aktivitas belajar mengajar. Saya sama teman-teman tugasnya kan di sini mendidik ya. Kalau selebihnya itu kan urusan dari Pemkot ya. Gitu ya, iya. Kan kita mah sebagai pengajar aja. Penyegelan sekolah juga terjadi di SDN Tamberu 2, Tamberu, Pamekasan, Jawa Timur. Akibat aksi penyegelan, 130 siswa baru tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Akibatnya proses belajar mengajar dilakukan di rumah warga, tak jauh dari lokasi sekolah. Dari Serang, Banten dan Pamekasan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ajaran baru, sebuah sekolah di Jombang, Jawa Timur hanya mendapatkan 1 siswa baru. Sementara di Ponorogo, sebuah sekolah dasar negeri bahkan tidak mendapatkan siswa baru sama sekali. Hari pertama masuk tahun ajaran baru ini, suasana SDN Sumberaji 1 di Desa Sumberaji, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang masih tampak sepi. Bahkan saat upacara bendera dilaksanakan, hanya ada beberapa siswa yang ikut. Pada tahun ajaran baru ini, SD Sumberaji 1 hanya mendapatkan 1 siswa. Sehingga saat proses belajar mengajar di kelas, siswa baru, Rio Agustino, seperti tengah belajar privat dengan gurunya. Hal ini terjadi karena jumlah warga yang minim sehingga anak usia masuk sekolah di dusun terpencil ini juga sangat sedikit. Untuk SDN Sumberaji 2 karena wilayahnya di tengah hutan, ini setiap tahun 2 tahun terakhir ini dapat 1, yang tahun lalu juga 1 anak saja. Sementara di Ponorogo, ruang kelas 1 SDN Setono tampak sepi tanpa adanya murid baru. Akibatnya, meski tahun ajaran baru sudah dimulai, pihak sekolah masih membuka pendaftaran bagi siswa yang akan mendaftar.
Tingginya persaingan diduga menjadi penyebab sekolah negeri tidak mendapatkan murid baru. Dari Jombang dan Ponorogo, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Seorang siswa harus mendapat perawatan akibat disengat tawon yang bersarang di atap sekolah di Jombang, Jawa Timur. Petugas langsung ke lokasi untuk mengevakuasi sarang tawon. Petugas langsung melakukan penyemprotan cairan kimia anti serangga di bagian atap sekolah Taman Kanak-Kanak TK Tunas Harapan, Desa Miagan, Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bahkan sesekali tawon berusaha menyerang petugas yang berada di lokasi. Akibat banyaknya tawon, seluruh siswa dipulangkan lebih cepat karena salah satu siswa menjadi korban sengatan tawon. Beruntung setelah diperawatan, kondisi korban sudah membaik. Ternyata hari ini waktu pembelajaran pertama tawonnya masih berkeliaran dan ternyata menyengat salah satu murid kami. Jadi kami berinisiatif untuk memanggil pemadam kebakaran untuk membersihkan tawon tersebut dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Penemuan sarang tawon diketahui setelah salah satu guru memergoki ada ratusan tawon yang bersarang di atap sekolah. Karena khawatir, para guru meminta bantuan pemadam untuk memusnahkan sarang tawon. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kobaran api membakar bagian kap mesin hingga ruang kemudi mobil mewah di Jalan Darmo, Surabaya. Beruntung si pengemudi langsung keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Sebelumnya mobil ini dikendarai pemiliknya dari Kota Malang. Sesampainya di Surabaya, keluar asap tebal dari dalam kap mobil. Hingga akhirnya kobaran api mulai muncul dan membakar mobilnya. Asap gitu, tambah lama kok tambah kencang, terus indikator di stereo mulai muncul. Kanan kiri bau asap, saya lihat ujung kanan kiri keluar terus. Akhirnya saya menepi ke sini, pas saya keluar langsung keluar api muncul. Nggak tahu kayak dari kap mesin depan. Oh, kap mesin depan kanan. Api diduga berasal dari korsleting listrik hingga menjalar ke mesin dan ruang kemudi. Api padam setelah petugas menyemprotkan air selama 20 menit. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Darmo macet. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Warga di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dikagetkan peristiwa kecelakaan yang melibatkan sebuah truk tepat di seberang Mall of Indonesia. Truk terbalik setelah sebelumnya menghantam mobil SUV dan sepeda motor. Akibat kecelakaan ini kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan. Pengendara yang berada di jalur kecelakaan terjebak selama proses evakuasi belum dilakukan. Sementara itu banyak juga pengendara lain yang memperlambat laju kendaraan mereka hanya untuk melihat kecelakaan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban dan pengosongan rumah dinas PT KAI Daob 8 Surabaya berlangsung ricuh. Para penghuni rumah menolak saat dipaksa meninggalkan rumah mereka. Kericuhan terjadi saat penghuni rumah dinas PT KAI Daob 8 Surabaya, Jawa Timur menolak saat diminta meninggalkan lokasi. Sementara petugas KAI yang dikawal belasan orang dari pengamanan eksternal menerobos dan memaksa masuk ke dalam rumah. Petugas juga mengeluarkan paksa isi rumah. Sebagian penghuni rumah mencoba untuk mempertahankan tempat tinggalnya. Namun mereka tak berdaya karena banyaknya petugas gabungan yang datang. Penertiban terpaksa dilakukan karena rumah tersebut dipergunakan untuk tempat usaha kos-kosan. Selain itu, penghuni rumah bertahun-tahun tidak melaksanakan kewajibannya membayar sewa ke KAI selaku pemilik aset. Tergang itu semuanya. Disuruh keluar paksa ya? Iya, keluar itu. Terus ini gimana selanjutnya? Sudah lama tinggal sini, Pak? 8 tahun. Hah? 8 tahun aku di sini. Saya selaku pemilik aset dan sebelum kami lakukan penertiban hari ini, kami telah melakukan mediasi. Kami lakukan mediasi kepada para pemanfaat tersebut, tapi tidak mereka himbaukan. Kami juga mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga kepada mereka untuk mengosongkan. Usai pengosongan, rumah dinas PT KAI ini ditutup pagar seng dan disegel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Jakarta tembus di atas Rp16.000 per liter. Angka itu melebihi harga eceran tertinggi yang masih diberlakukan pemerintah yakni Rp14.000 per liter. Sejak 2 minggu terakhir, kenaikan harga minyak kemasan bersubsidi minyak kita terus terjadi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Minyak kita yang semula dijual seharga Rp15.000 per liter, kini mencapai Rp17.000 per liter. Sejumlah pembeli pun mengaku terpaksa membeli minyak kita. Meski mengalami kenaikan, harga minyak kita masih relatif lebih murah dibanding harga minyak goreng kemasan lainnya. Saya jualan. Nah, kenapa memilih minyak kita daripada minyak yang lain? Ya kan kalau konsumen kan biasa milih yang lebih ekonomis lah ya, harganya kan lumayan. Ya maunya sih emang harga 14 ya 14 gitu. Berarti keberatan ya? Iya. Nah, udah berapa lama? Minyak kita adalah minyak goreng yang diluncurkan Kementerian Perdagangan. Minyak kita merupakan solusi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat menengah ke bawah. Namun minyak kita sering mengalami keterbatasan stok dan harga yang tertera dalam kemasan tidak sesuai dengan harga jual. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Dede Rudi, iNews melaporkan.